Shalom saudara, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Nah, kali ini kita seharusnya bersyukur di hadapan Tuhan karena 75 tahun Indonesia atas pemeliharaan Tuhan boleh tetap berdiri hingga saat ini. Nah, sekarang kita akan bertanya khususnya bagaimana dari anak-anak muda bahkan hingga yang sudah senior, bagaimana yang sudah lama hidup di tanah air ini, apa sih yang seharusnya kita berikan bagi bangsa Indonesia ini sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, saya akan bertanya mulai dari anak-anak remaja. Silahkan Andilau, apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan bagi tanah air tercinta Indonesia ini? Ya, misalnya kalau di daerah kita itu merayakan 17 Agustus ada lomba-lomba atau upacara, kita ikut serta gabung untuk merayakannya, seperti itu. Oke, berarti kalau kita dapat menyimpulkan ada partisipasi dari setiap sekali. kita sebagai orang yang mengasihi Indonesia dan cinta tanah air. Ya. Nah, oke, sekarang kita akan beralih ke seorang pemuda yang mengasihi Tuhan. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, bukti kita mencintai tanah air Indonesia ini. Nah, saya mengajak teman saya, ada Saudari Lia. Bagaimana responnya bagi tanah air ini? Apa sih yang harus kita berikan bagi bangsa Indonesia ini sebagai anak pemuda yang mengasihi Tuhan? Kalau menurut saya sih menaati peraturan yang sudah ada, asal kayak mempergunakan media sosial. Kan sekarang ada body shaming atau yang lainnya, itu kan kayak perwujudan kita harus saling mengasihi orang sekitar. Oke, apalagi musimnya bully membuli ya, gitu ya, di media sosial itu sekarang yang lagi marak karena pandemik ini membuat kita stay at home dan kita menggunakan teknologi, yaitu ada media yang kita pakai sehingga kita menyalahgunakan juga sehingga membuat orang sakit hati. Jadi kita harus waspada sebagai sikap cinta tanah air. Mari kita gunakan media sosial dengan baik. Nah, kita juga mau bertanya ke salah seorang hamba Tuhan, Evangelis Tuti Wahyuni dari Jepara ya ini. Ya, silakan bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang yang percaya terhadap pemerintahan kita atau tanah air tercinta Indonesia ini. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya ada satu hal yang sederhana sih tapi sering kita lalaikan, yaitu wujud kita cinta tanah air itu kadang kita berpikirnya terlalu besar, tapi ada hal sederhana, hal yang sebenarnya bisa kita lakukan tanpa biaya, tanpa keluar tenaga yang banyak, yaitu berdoa bagi bangsa dan negara kita. Itu sesuatu yang sebenarnya sangat berharga tapi sering kita lalaikan. Padahal firman Tuhan katakan dimanapun kita ditempatkan, kita mau berdoa untuk tempat tinggal kita dan secara umumnya untuk bangsa dan negara kita. Jadi wujud kita cinta tanah air itu nggak usah yang wah-wah, tapi kita mau ambil waktu untuk mendoakan bangsa dan negara kita, itu sudah termasuk bentuk kita cinta pada tanah air. Bagaimana kita katakan cinta tapi kita nggak pernah ada waktu, bahkan ketika kita berdoa pun kita lupa untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Itu sih kalau dari saya. Nah, oke. Nah, ini kalau kita memperhatikan saudara, ini adalah sesuatu yang kecil tapi berdampak besar bagi bangsa Indonesia. Nah, saya mau bertanya, berapa orang di antara kita yang berdoa bagi pemerintahan yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa Indonesia ini? Mungkin sedikit orang yang berdoa, tetapi yang mencaci itu adalah sesuatu hal yang banyak dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Mari saudara, saya mengajak kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar. Setidaknya kita menyempatkan diri untuk mendoakan pemerintahan kita, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Mari kita biasakan 5 menit saja kita bawa di dalam doa kita kepada Tuhan. Nah, sekarang saya mau bertanya bagaimana tanggapan atau
pernyataan dari Bapak Pendeta Ajang Loren menyikapi bagaimana apa respon yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan terhadap bangsa dan negara, dan sebagai bukti kita cinta tanah air. Silahkan Pak Ajang, bagaimana komentarnya terhadap bangsa dan negara kita dan khususnya pemerintahan ini? Menurut saya itu sebenarnya pertama itu memulai dari diri kita sendiri. Sebagai anak bangsa, kita mulai dari diri kita. Kalau kita mengasihi bangsa ini, ya mungkin kalau kita belajar, ya belajar sungguh-sungguh. Kalau kita bekerja sungguh-sungguh. Kalau berkarya sungguh-sungguh. Jadi sesuai dengan skill yang kita miliki, kita lakukan hal itu. Jadi kita tidak main-main, karena saya pikir ya itu modal pertama sebenarnya yang kita miliki dalam hidup kita sebagai pribadi. Dan yang kedua, sebagai kita mengasihi bangsa itu, sebagai orang Kristen yang sejati ya, kita orang percaya sejati itu, pasti kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa pemerintahan itu adalah wakilnya Allah. Ya. Tidak ada satupun pemerintah yang ada di bumi ini itu terjadi bukan karena kehendak Tuhan. Semua itu karena Tuhan dan pemerintahan. Itu makanya kan pemerintahan itu kan dikatakan wakil Allah itu dalam arti tujuan Allah itu kan supaya manusia itu hidupnya tertib. Tujuan Allah itu kan supaya hidup kita teratur lewat pemerintahan itu. Jadi seperti itu menurut saya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan nih Pak, realita yang terjadi, ada banyak demo yang gak jelas, mereka merusak atribut-atribut dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini terhadap orang-orang yang mungkin mereka benci, mengekspresikan kebencian mereka terhadap pemerintah sehingga menghancurkan apa yang sudah difasilitasi oleh pemerintah? Bagaimana Pak? Kok bisa terjadi hal yang demikian? Bagi saya seperti ini. Kalau yang namanya pemerintah itu adalah wakil Allah, berarti kan pemerintah kan punya otoritas ya, dalam hidup kita ya. Mengatur pemerintahan ini kan dia punya otoritas gitu, karena itu wakilnya Allah. Nah bagi kita orang yang mengasihi bangsa itu, ketika kita melanggar aturan pemerintah, berarti kita juga melawan Tuhan, karena Tuhan yang mengatur pemerintahan itu, seperti itu. Nah contohnya di dalam surat Paulus pada Roma pasal 13 itu ayat 2 katakan itu, siapa yang melawan bangsa itu akan melawan Tuhan, melawan Allah. Dalam arti begini, orang yang melawan bangsa itu, yang melawan negara atau pemerintahan itu, nanti akan juga dapat hukuman baginya, terjadi pada dirinya sendiri. Nah dalam arti begini, sebenarnya satu hal saja, kalau kita ini takut akan Tuhan, hidup kita akan Tuhan, saya percaya kita akan mengerti dalam aturan pemerintahan itu. Nah Tuhan atur bangsa negara ini kan tujuannya kan ada bangsa atau pemerintah di bumi ini kan masing-masing punya tujuan. Dalam arti Allah itu katakan bahwa dia sebagai wakil Allah dalam di bumi ini, pemerintahan itu. Nah ketika pemerintahan buat undang-undang, aturan-aturan itu berarti itu juga adalah kehendak Tuhan, seperti itu. Nah satu hal kuncinya, kalau kita ini hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, saya percaya kita tidak akan melawan pemerintah, karena kita mengerti kebenaran gitu. Karena kebenaran itu kan dari Tuhan, karena pemerintah itu juga adalah perintahnya Tuhan, itu pemerintahan itu sebagai wakilnya Tuhan. Nah ketika kita melawan pemerintah, saya rasa kita melanggar kehendak Tuhan, seperti itu. Oke, ya. Kalau kita memperhatikan perbincangan kita saat ini, dapat kita simpulkan bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang sudah terjadi, bahkan pemerintahan yang ada saat ini, kita yakin dan percaya itu semua atas seizin Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar bersyukur, belajar mendoakan, dan jangan protes atau memprovokasi sehingga membuat onar di negara tercinta ini. Mari saudara, kita belajar, doakanlah pemerintahan kita yang sudah ada, dan belajarlah untuk kita bersyukur dengan apa yang telah Tuhan percayakan bagi setiap kita. Ya, biarlah apa yang kita bicarakan hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita semua, bahkan memotivasi setiap anak-anak muda
untuk mendukung pemerintah, tidak membuat onar dan tidak membuat kekacauan di negara tercinta ini. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua.